Rahim Tanzilal Azizir Rahim. Seterusnya seperti dalam beberapa riwayat sampai 20 ayat. Ya, tidak semuanya. Rasulullah sebelum keluar dari rumah membacakan ayat-ayat tersebut, dan ketika keluar sambil menghamburkan pasir, ya, dalam riwayat Ibnu Abbas, dan orang-orang kafir yang sudah bagian snipernya mungkin ya, yang di belakang rumahnya pegang tombaknya, bukan pegang serulit kalau dari Jember, nggak ada serulit kalau dia punya pedang, tombak, semuanya udah pegang senjata masing-masing untuk membunuh Muhammad Rasulullah. Karena itu instruksi dari Jalil Nadwah, konspirasi orang-orang kafir yang sudah sudah nista maja utama, kata Pak Edwin ya, udah nista maja. Jawa sama ada. Mereka udah nggak ada cara lagi, udah bunuh aja Muhammad. Apalagi sudah ada informasi dia akan meninggalkan kota Makkah. Ketika keluar semuanya dalam keadaan tidur. Ya, semuanya dalam keadaan tidur. Allahu Akbar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan pakai ilmu halimun, Pak. Ya. Kan bukan Rasulullah enggak kelihatan gitu kayak siluman, enggak. Tidak ada ilmu halimun zaman Rasulullah ya. Tapi mereka dalam keadaan tidur diserap seperti itu dengan izin Allah. Rasulullah berhasil keluar dari kota Mekah, dari rumahnya, dan inilah rumah beliau dulu. Mas, bawa ke sini kan kemarin di atas Ajiziyah itu. Ya, kalau keluar dari pintu Babu Salam, naik ke atas ini ada rumahnya yang sekarang menjadi Maktabah Perpus Pakaan. Ini ada tulisannya, Maktabah tuh Makkah. Jadi kalau Mas nanti keluar dari pintu Babu Salam, jalan sebelah kiri kan WC besar-besar. Sebelah kanan sebelum masuk terowongan, bagian atas terowongannya itu ada rumahnya. Kebayang nggak? Masih ada. Bayangin aja, biar transisi ke saya. Nah, jamaah rahimakumullah, kesimpulannya Rasulullah meninggalkan rumahnya pada tanggal 27 Safar. Ya. Ketika Rasul meninggalkan rumah, ini kabarnya dibacakan kepada Ali, dan Rasul meninggalkan rumah dengan Abu Bakar As-Siddiq dari sini. Apakah langsung pulang menuju Madinah? Tidak kan? Tapi Rasulullah singgah dulu di Gua Thur. Ya, di Gua Thur. Di sana Rasulullah 3 hari 3 malam sampai tanggal terakhir, tanggal 30 Safar. Baru tanggal 1-nya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid yang kita kenal, Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Ya. Ini ayatnya pada saat itu kan turunlah ayat ketika orang-orang kafir. Kenapa? Kalau Gua Thur itu beda dengan Gua Hira. Kalau kita masuk Gua Hira kan turun sedikit, pintunya kayak gini ya, di depan. Kalau Gua Hira, jadi masuknya bisa sambil berdiri, tapi sedikit agak jongkok karena pendek gerbangnya. Tapi kalau Gua Thur posisinya di bawah, ini di bawah Pak. Jadi kalau seandainya orang-orang kafir Abu Jahal dan yang lainnya pada saat itu kan mengejar, yang 9 orang kabilah itu kan terbangun tuh. Ketika mendobrak rumahnya, Muhammad sudah nggak ada nih, kecolongan kita. Aku mesti belum pulas, tidur aja gitu kan. Semuanya saling nyalahin, malah semuanya pada tidur kan. Ternyata Rasul sudah hari yang menuju Gua Thur dengan Abu Bakar berdua dikejar, dan mereka kan tahu bekas kaki-kakinya. Kalau Mekah kan berdebu ya, gunung pasir kelihatan bekas kaki-kakinya, dan mereka ahli strategi mana yang baru, mana yang udah lama gitu ditelusuri, dan mereka sudah berada di depan Gua Thur. Sampai Abu Bakar dan gemetar itu, ya khawatir karena kelihatan kaki-kaki mereka posisinya di atas gini. Jadi kalau kita masuk itu turun dulu. Jadi masuknya kaki dulu, bukan kepala, kaki dulu. Ngengsrot kata orang Bandung. Seperti itu. Makanya kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat kita, wahai Rasulullah, sudahlah mati kita. Abu Bakar bukan khawatir dengan dirinya, dengan nyawanya, tetapi khawatir dengan masa depan dakwah. Khawatir dengan antum semua. Kalau saat Rasulullah tertangkap pada saat itu dan terbunuh, maka belum tentu Islam sampai kepada cangkuan ini. Jemaah rahimakumullah, singkat cerita, ini ayatnya turun lah ya, saya tidak akan bahas. Nah, maka Rasulullah kemudian dan Abu Bakar berada di Gua Thur ya tanggal 20 sampai hingga 1 Rabiul
awal tahun pertama Hijri. Waktu ini informasi saja, Rasulullah usianya berapa? 53 tahun dan Abu Bakar berusia 51 tahun. Ini letak kuatur di petanya. Kelihatan ini duanya ya. Di bawah turun. Ini hadis yang terkait dengan peristiwa tersebut. Dengan izin Allah, mereka orang kafir tidak berhasil menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq hanya karena skenario Allah yang menyimpan merpati di depan gerbang gua yang sedang mengerami telurnya dan spider, laba-laba, sarang laba-laba. Kan itu sempat terjadi dialog. Ada yang mengawal ke sana, saya yakin ada orang di dalam. Kata para pembesar Quraisy yang lain, enggak. Kalau benar ada manusia di dalam, enggak mungkin ini ada merpati. Kalaupun ada, dia akan kabur, terbang, dan sarang laba-laba akan hancur. Namun dengan izin Allah, dengan skenario sederhana ini, Allah menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan saya seringkali katakan kalau Nabi jamaah haji dan umrah, enak biasa dia sebagus kalau menjelasin gua aja di depan gitu. Nah, Bapak Ibu para tamu Allah, mari kita lihat. Kita bukan hanya tahu di Gua Thur, tapi yakinilah dengan adanya peristiwa di Gua Thur ini Rasulullah berada di sini, Islam sampai kepada kita. Allah menyelamatkan akidah kita. Allah menyelamatkan masa depan dakwah hingga sampai Islam ke Korea. Allahu Akbar. Ini foto saya mau turun ke Gua Thur, tapi foto Gua Thurnya lupa, saya nggak ada. Ini masih seperti biasa, masih sama tampannya. Oh, bosan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut mana Bapak Ibu yang nggak ada? Di bawah. Baik, kita sebelum masuk nanti sampai kesimpulan akhir, saya mengajak Bapak-bapak untuk melihat yang kita yang berikut ini. Jadi maksud film ini adalah bagaimana pembelaan Abu Bakar Siddiq ini mewakili pembelaan sahabat-sahabat lain terhadap Rasul. Mari kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat untuk membela dakwah Rasulullah. Nanti ada seorang ibu, ada sahabat Umar dan yang lainnya. واعلموا أن الله يحول بين
betapa besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Mereka telah memberikan cintanya, mereka telah mengorbankan segalanya, dan mereka telah mengorbankan waktu, harta, bahkan nyawa. Padahal mereka manusia yang sama. Mereka pun memiliki anak, istri, suami, ayah, dan ibu serta harta. Tetapi kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Sebagaimana tadi kekhawatiran Abu Bakar Siddiq dengan keselamatan Rasul dan masa depan dakwah. Apabila kisah tadi masih belum membuka mata hatimu, masih belum menumbuhkan rasa cintamu pada Rasulullah yang mulia, marilah kita sama-sama saksikan kecintaan, kesungguhan, ketulusan mereka dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Bukalah mata hati jamaah sunnatul. Lihat ini, para sahabat sanggup khatam Al-Quran dalam 1 pekan atau 7 hari, bahkan khatam dalam 3 hari. Di saat kita hanya mengacuhkannya, tidak pernah dibaca, bahkan membiarkan Al-Quran penuh tertutup debu. Tamim bin Aus Ad-Dahri, beliau melakukan qiyamul lail, tahajud, dan pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Allahu Akbar. Di saat kita seringkali tertidur pulas tanpa ada rasa menyesal. Selama 50 tahun Sa'id bin Musayyab tidak pernah tertinggal takbir pertama dan tidak pernah berada di shaf kedua. Artinya tidak pernah masbuk dan tidak pernah ada absen dari shaf pertama. Di saat kita dengan sengaja mengundur-mundur waktu sholat karena masih banyak agenda rapat dan aktivitas yang kita anggap lebih penting dari sekedar sholat. Lihatlah juga Abbad bin Bashir tidak menghentikan sholatnya walaupun 3 panah menembus badannya, dan sungguh dia cabut dalam keadaan sholat. Di saat kita seringkali lupa jumlah rakaat sholat karena sibuk memikirkan dunia. Jangan lupakan juga Ibnu Ummi Maktum yang buta senantiasa pergi ke masjid untuk sholat berjamaah walaupun tidak ada yang menontonnya. Di saat kita lebih sering sholat sendiri di rumah, padahal kita tidak sakit dan punya uzur. Lihat pula Abu Ayyub radhiyallahu anhu menempuh perjalanan 100 mil dari Madinah menuju Mesir hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Di saat kita jarang sekali baca kitab hadis, apalagi hadir di majelis-majelis ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah, kita lebih sering membaca berita, status Facebook, Twitter, dan email di setiap detik kehidupan kita. Jangan lupakan juga Bakir Ibnu Makad Al-Qurtubi yang berjalan kaki dari Spanyol menuju Arab Saudi dan menghabiskan waktu selama 34 tahun untuk mencari hadis Quran. Di saat kaki kita lebih sering melangkah ke tempat rekreasi, mall, dan tempat-tempat hiburan. Dan begitu berat rasanya kaki ini melangkah ke majelis ta'lim dan pengajian-pengajian. Saudaraku, jika kita mencintai Rasulullah, jika kita mencintai Rasulullah, maka kerjakanlah segala sesuatu yang Rasulullah sukai. Jika kita mencintai Rasulullah sebagaimana hebatnya cinta Abu Bakar tadi ketika menemani beliau hijrah, maka laksanakanlah apa yang telah Rasulullah ajarkan. Jangan sakiti Rasulullah dengan maksiat yang kita lakukan. Jangan hancurkan perjuangan Rasulullah dengan akhlak buruk kita. Jangan hinakan Rasulullah dengan menganggap remeh untuk mengamalkan sunnahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, seorang manusia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u ma khalilih
jika kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka hadirkan cinta kita kepada beliau dengan mengamalkan ajarannya dan juga memperjuangkan sunnahnya. Allahu Akbar. Ini sekedar nostalgia tentang suasana Jabal Sur ya, di penghujung sini ya, gunungnya yang dulu digunakan oleh Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai saat ini mudah-mudahan kita bisa menangkap bagaimana hebatnya perjuangan dan pembelaan Rasulullah untuk masa depan dakwah dan masa depan kita sebagai umatnya. Begitupun kita lihat bagaimana hebatnya pembelaan, pengorbanan para Rasul, para sahabat tabi'in, para tabi'in, para ulama, para salafus salih, para auliya Allah dalam memperjuangkan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika sampai meninggalkan kota Mekah pada tanggal 1 Rabiul Awal, ini jalurnya seperti ini ya. Rasulullah sampai dari Gua Thur langsung di mana? Di Kuba. Jadi tidak langsung ke kota Yathrib. Pada hari malam 2 Rabiul Awal mulai meninggalkan Gua Thur menuju Yathrib, dan Senin tanggal 8 Rabiul Awal Rasulullah dengan Abu Bakar tiba di Kuba dan mendirikan masjid di depan rumah Kalfum bin Al-Harb. Dan ini masjid dibangun pada hari esoknya tanggal 9 Rabiul Awal atau 9 Maulid Nabi ya, yang kita kenal dengan Maulid, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 selesai membangun masjid selama 3 hari 3 malam. Kita berapa hari membangun masjid Sayyidina Bilal? Allahu Akbar ya. Para tamu-tamu Allah yang umrah maupun haji pasti pernah menginjakkan kakinya di bumi Allah, di masjid yang dulu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar cepat, biar penasaran ya. Inilah suasana Masjid Kuba di dalam dan di luar. Ini mah buat memancing saja dan merangsang bagi yang belum. Amin. Semoga Allah berikan jalan dan keberkahan rezeki untuk bisa ke sana. Ya, satu rombongan sebagus nanti, satu bis lah. Insyaallah. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai tiba di kota Yathrib tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah hijrah terbesar yang dilakukan Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Kota Yathrib kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya dalam berbagai tabligh akbar atau kajian-kajian seminar seputar Maulid Nabi, saya pasti membahas ini. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal? Kita jangan hanya difokuskan pemahaman kita dengan satu peristiwa saja, peristiwa kelahiran. Padahal ada 6 peristiwa besar lainnya yang terjadi di bulan itu, yang terkait langsung secara khusus dengan sirah Rasulullah SAW. Pengangkatan Nabi sebagai Nabi bulan Rabiul Awal selain kelahiran. Hijrahnya tadi bulan Rabiul Awal. Membangun masjid pertama dan nanti Masjid Nabawi tanggal 13 Rabiul Awal pun itu dibangun pada bulan Rabiul Awal. Maka bicara tentang Rabiul Awal, bicara tentang Maulid Nabi, jangan pernah dikosongkan dan dibodohi umat dari bicara tentang pentingnya membangun masjid, termasuk dalam peristiwa hijrah ini yang semuanya terjadi di bulan Rabiul Awal sampai nanti Rasulullah wafat pun di usia ke-63 Hijriah, ke-63 tahun 10 Hijriah, itu pun terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan Rasulullah berangkat dari kota Kuba tadi saya lupa, itu selesai pada hari Jumat, pada hari Senin pagi-pagi setelah selesai membangun masjid. Rasulullah pergi melanjutkan perjalanan ke kota Yathrib. Kalau sekarang kalau naik bus sekitar 20 menitan, jalan kaki sekitar 46 menitan lah, atau 1 jam, ya dekat sebetulnya. Dan sampai di kota Madinah yang di sana sudah ada ribuan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar yang sudah menantikan
kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara mas yang tahu kalimat apa yang disampaikan para penyambut sahabat Muhajirin Ansor ketika Rasulullah datang? Acungkan tangan yang hafal salawatnya lengkap. Acungkan tangan. Terus. Saya kasih hadiah. Saya ini langsung saya beli dari Masjidil Haram. Di toko depan Masjidil Haram. Ada 2 CD. CD pertama tentang sejarah dan peninggalan Rasulullah. Yang kedua tentang sejarah Makkah, Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Syaratnya bacakan salawatnya dengan lengkap, dengan senandung yang paling indah. Saya, yang malu-malu mas, ini CD khusus saya ambil dari Makkah. Dan saya bawa dari Garut sengaja buat oleh-oleh khusus ini. Ayo, segera hadir. Mas apa enggak? Ya betul, telah baju, tapi saya minta paling tidak 3 bait atau ya 2 bait nggak apa-apa. Ya 2 bait. 2 bait loh. Ayo mas. Kamu 2 bait kamu. Betul nih, mau nggak? Saya kasih hadiah nih. Tim hadrat mana nih? Ya. Ayo mas, bacain mas. Ayo Pi. Apa disenandungkan aja biar. Masya Allah. Terus ada apa? Betul segitu ya? Itu yang paling pokoknya. Baik, mari kita baca bersama-sama. Silakan mas, ambil mas. Takbir, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Biar lebih jelas mas, seperti ini situasi kegelisahan bercampur kerinduan ya bercampur lah perasaan sahabat Muhajirin dan Ansor menunggu kedatangan Rasul. Dengan penuh kekhawatiran takut ada apa-apa terjadi di perjalanan kepada Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Seperti inilah situasinya. Nah ini kan ada yang di atas benteng, dia nunggu Rasul. Ada di atas, nanti di atas pohon kurma, lihat-lihat mana Nabi Muhammad. Nih, nah, ada naik di atas kurma. Maaf. Mereka khawatir. Ya, ini sahabat Hamzah ya. Hamzah bin Abdul. Apa ada sesuatu belum? Memang jelasnya. Tapi saya khawatir dengan keselamatan Rasul dan Abu Bakar. Di atas benteng sambil ngobrol ngalor itu, sambil tiduran dengan ibunya. Jamaah rahimakumullah, asumsikan kita dalam Muhajirin dan Ansar yang sedang menunggu kedatangan Rasulullah. Bayangkan kalau kita nanti menunggu kedatangan beliau, kehadiran beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kegelisahan Hamzah dan sahabat-sahabat yang lain. Woi, apa katanya tuh Muhammad gitu. Tuh Rasul gitu ya. Telah hadir manusia agung, telah sampai manusia yang Allah utus untuk keselamatan kita. Takbir semuanya. Allahu Akbar. Mari nanti kita baca bareng-bareng selawatnya buat dia.
Ya, semuanya menyambut kehadiran beliau. Keluar dari rumahnya, dari benteng-bentengnya, dari kebun ladang, dan keluar dari kebun ladang, dari pasar, semuanya menyambut kehadiran Rasul dengan penuh cinta dan kerinduannya. Suasana ini pun dalam beberapa hadis jamaah rahimahumullah nanti akan dikembalikan oleh Allah, dihadirkan di surga ketika semua penghuni surga dari seluruh umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, apalagi umat Rasulullah SAW, semuanya bergembira ya, dengan berceria, bahagia menunggu kehadiran Rasulullah di tengah-tengah para penghuni surga nanti. Allahu Akbar. Ya, Rasulnya tidak diperlihatkan tentunya, tidak boleh. Rasulullah semuanya menawarkan kepada Rasul untuk singgah di rumahnya. Ya Rasul, di rumah kami saja engkau singgah. Yang lain pun sama, yang lain pun sama. Masing-masing menawarkan, ya Rasulullah tinggallah bersama kami. Kata Hamzah, Rasul tidak menghendaki mengutamakan seseorang dan membuat orang lain cemburu.